Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita semua untuk kembali bermajelis, duduk di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka thalabul ilmi, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, mempelajari tata cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita masih melanjutkan pembahasan dari serial fikih dalam mazhab Syafi'i, dan kita membahas kitab Fathul Qarib bil Mujib atau biasa lebih dikenal dengan kitab Fathul Qarib yang ditulis oleh Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab tayamum, yang mana pembahasan sebelumnya kita membahas tentang masalah mengusap khuf. Kita sudah jelaskan apa yang disampaikan oleh musannif dalam Fathul Qarib, dan insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas masalah tayamum. Maka pembahasan tayamum di dalam kitab Fathul Qarib ini ada 6 pembahasan yang akan dibahas oleh musannif rahimahullah ta'ala. Yang pertama, nanti beliau akan membahas tentang masalah pengertian, ta'rif, definisi dari tayamum itu apa secara bahasa maupun secara istilah fikih. Kemudian yang kedua, beliau nanti akan membahas tentang syarat tayamum. Jadi supaya tayamum itu dianggap sah harus memenuhi beberapa syarat yang nanti akan disampaikan oleh musannif rahimahullah taala. Kemudian yang ketiga, beliau akan membahas tentang fardu dalam tayamum, yaitu hal-hal yang wajib dikerjakan di dalam tayamum tersebut. Kemudian pembahasan yang keempat, nanti beliau akan membahas tentang sunnah-sunnah dalam tayamum. Kemudian pembahasan kelima, beliau nanti akan membahas tentang pembatal-pembatal tayamum. Dan pembahasan yang terakhir, nanti beliau akan membahas beberapa masalah terkait dengan tayamum. Maka kita akan membahas dari pembahasan yang pertama yang dibahas oleh al-musannif rahimahullah ta'ala, yaitu tentang ta'rifut tayammum, tentang definisi atau arti dari tayamum itu, baik secara bahasa Arab ataupun secara istilah fikih. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bil fid dunya wal akhirah, faslun fit tayammumi, pasal dalam masalah tayamum. Wa fi ba'di nusakhil matan, dan di sebagian manuskrip matan, taqdimu hadzal fasli 'ala alladhi qablahu, yaitu meletakkan pembahasan tayamum ini mendahului pembahasan mengusap khuf. Jadi di sebagian manuskrip kitab Fathul Qarib, di sebagian manuskrip kitab matan takrib, itu pembahasan tayamum diletakkan sebelum pembahasan mengusap di atas khuf. Kemudian beliau mulai membahas tentang masalah pengertiannya. Wa tayammumu lughatan, dan tayamum itu secara bahasa Arab maknanya adalah al-qasdu, menyengaja. Al-qasd, menyengaja. Wa syar'an, dan setelah istilah fikih, dia adalah isalu turabin tahurin, yaitu meratakan, ya, atau menyampaikan turab, debu yang tahurin, yang suci, mensucikan, lil wajhi, terhadap wajah, wal yadaini, dan kedua tangan, badalan, sebagai pengganti, an wudu'in, dari wudu, au ghuslin, atau mandi, au ghaslu udwin, atau membasuh sebagian atau membasuh satu anggota tubuh, bisyara'ita makhsusatin, dengan syarat-syarat yang khusus. Ini adalah definisi dari tayamum yang beliau sampaikan. Pembahasan tentang tayamum atau pengertian tentang tayamum, kalau secara bahasa dia adalah al-qasd. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala
menyampaikan wala tayammamul khabitha minhu tunfikuna walastum biakhidhihi illa an tughmidu fi, dalam masalah pembahasan memberikan sedekah atau zakat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an wala tayammamu al khabitha minhu. Maksudnya di sini bukan janganlah kalian bertayamum dengan yang khabith, yang buruk. Wala tayammamu di sini maknanya tidak mungkin diterjemahkan jangan tayamum, karena itu sedang membahas tentang sedekah dan zakat. Maksudnya wala tayammamu wala taqsudul khabitha minhu, karena di sini tayamum dalam ayat tersebut Allah sebutkan untuk pengertian secara bahasa, bukan secara istilah fikih. Ya. Berbeda dengan istilah fikih kalau di surat Al-Maidah atau surat An-Nisa. Ya. Fatayammamu sa'idan thayyiba. Nah, maka di sini maknanya ya tayamum dengan sa'id, yaitu at-turab atau debu tanah, thayyiba yang suci. Nah, secara istilah fikih beliau tadi menyampaikan isalu turabin tahurin, yaitu menyampaikan tanah atau debu tanah yang suci mensucikan, yang suci mensucikan. Maka diketahui dari sini debu tanah yang dipakai untuk bersuci atau untuk tayamum dia harus debu yang suci. Maka debu yang najis tidak boleh digunakan untuk tayamum. Ya, debu yang najis tidak boleh digunakan untuk tayamum. Ya, misalkan di situ ada tanah, kemudian tapi biasa digunakan untuk kucing, biasanya buang air di situ, maka tidak boleh digunakan untuk tayamum, karena di situ debunya debu apa? Najis, ya, bercampur dengan najis. Ya. Kemudian juga tahur di sini maknanya adalah suci mensucikan. Makanya para fuqaha itu menyampaikan juga tidak boleh bertayamum dengan debu mustakmal. Nah, kalau kita ingat pembahasan dulu masalah air dibagi menjadi beberapa bagian, diantaranya adalah air yang suci tapi tidak mensucikan, diantaranya adalah air mustakmal. Di dalam pembahasan debu juga ada pembahasan debu mustakmal. Ya, bagaimana debu mustakmal itu? Diantara contohnya adalah debu yang sudah menempel pada anggota tayamum, maka tidak boleh digunakan untuk tayamum lagi. Yang menempel pada anggota tayamum, bukan yang tersisa di tanah. Ya. Jadi misalkan ada orang tayamum, karena mungkin minim debu, ketika sudah tayamum pasti tersisa debu di tangan. Ya. Maka orang kedua tidak boleh menggunakan debu yang ada di tangan orang pertama untuk tayamum bagi dirinya, karena debu tadi sudah mustakmal, yustakmalu fit tayamum, sudah dipakai untuk bertayamum, maka tidak boleh dipakai tayamum kembali. Nah, itu maksudnya debu mustakmal. Jadi bukan debu yang tersisa di tanah. Kalau debu yang tersisa di tanah itu bukan debu mustakmal. Itu yang disampaikan oleh para fuqaha. Kemudian beliau mengatakan lil wajhi wal yadaini, untuk wajah dan kedua tangan. Nanti akan ada pembahasan sendiri tangan itu batasannya dari mana sampai mana. Badalan an wudu'in au ghuslin. Dan dia adalah pengganti dari wudu atau pengganti dari mandi, baik yang sifatnya wajib ataupun sifatnya sunnah. Maka kalau misalkan yang wajib, orang hadas kemudian hendak sholat dan tidak ada air, maka dia bertayamum sebagai pengganti untuk wudhu yang wajib, karena tidak boleh orang sholat tanpa wudhu, maksudnya tanpa kesucian dari hadas. Atau misalkan orang itu junub dan dia tidak mendapati air, maka boleh dia bertayamum kemudian dia sholat sebagai pengganti dari mandi wajib ataupun mandi sunnah ataupun wudhu yang sifatnya sunnah. Misalkan wudhu yang sifatnya sunnah adalah, ya, contohnya adalah tajdidul wudhu. Para fuqaha menyampaikan seperti itu, yaitu misalkan orang dalam kondisi sudah suci, cuma dia ingin memperbarui wudhunya kembali, maka ini sifatnya sunnah, bukan sifatnya wajib, karena dia tujuannya bukan untuk menghilangkan hadas. Ya, tujuannya bukan untuk menghilangkan hadas. Nah, kalau misalkan orang setelah berwudu, kemudian dia ingin tajdidul wudu tapi tidak ada air, maka boleh dia bertayamum. Ataupun mandi yang sifatnya sunnah, maka boleh kalau misalkan mandi sifatnya sunnah dan nggak ada air, boleh dia bertayamum. Misalkan contohnya para fuqaha memberikan contoh mandi Jumat. Dalam mazhab Syafi'i dia adalah sunnah. Maka kalau misalkan mau berangkat sholat Jumat nggak ada air,
boleh bertayamum sebagai pengganti dari apa? Mandi yang sunnah. Kemudian au ghaslu udwin, atau membasuh sebagian dari anggota tubuh. Ya. Maksudnya anggota tubuh yang wajib dibasuh dalam bersuci. Maka kalau misalkan orang dia tayamum untuk dia misalkan akan berwudu, maka yang wajib dibasuh adalah wajah, tangan sampai siku, sebagian dari kepala, dan juga kaki hingga ilal ka'bain, hingga mata kaki. Maka nanti akan ada pembahasan kalau misalkan salah satu anggota tubuh ini terluka dan tidak bisa kena air, maka itu nanti bagian tubuh yang tidak mungkin kena air diganti dengan tayamum. Nah, di sini tayamum bukan untuk menghilangkan hadas. Tayamum bukan sebagai pengganti wudhu, karena orang masih disuruh wudhu semampunya, dan bukan untuk pengganti mandi kalau misalkan dia harus mandi junub dan ada luka di tubuhnya yang tidak boleh kena air. Tapi tayamum di sini fungsinya adalah untuk menggantikan anggota tubuh yang tidak memungkinkan kena air. Ya. Karena dalam hadis disebutkan, ya, di dalam hadis disebutkan tentang masalah ini. Ya, ada satu sahabat yang mungkin kita sudah pernah mendengar hadisnya, tentang sahabat yang dia junub tapi kepalanya terluka. Kemudian diperintahkan untuk sahabat yang lain untuk mandi. Apakah boleh tayamum? Mengatakan tidak boleh. Kemudian lapor ke Nabi SAW marah. Kemudian Nabi SAW menyampaikan, ya seharusnya dia cukup untuk apa? Dia cukup untuk mengikat atau bertayamum dulu, ya. Dia cukup untuk bertayamum, mengikat lukanya, ya. Kemudian dia bertayamum dan membasuh bagian tubuh yang bisa kena air. Jadi amalnya ada dua, mengenakan air, dan pas bagian yang tidak bisa terkena air maka diganti dengan tayamum. Jadi bukan langsung tayamum. Tayamum. Ya, hadisnya sahih, diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud, bisa dilihat. Ya. Baik. Bisyara itu makhsusatin, dengan syarat-syarat yang khusus. Nanti akan disebutkan syarat-syaratnya oleh al-musannif rahimahullah taala. Baik. Itu al-mihwar al-awwal, pembahasan yang pertama. Kemudian al-mihwar tsani, pembahasan yang kedua, yaitu tentang syarat tayamum. Untuk keabsahan tayamum maka ada beberapa syarat yang hendaknya dipenuhi. Faqal musannif rahimahullah taala, wa syaraitu tayammumi khamsatu asya'a, dan syarat-syarat dari tayamum ada 5. Wa fi ba'di nusakhil matan khamsu khisalin, sebagian redaksi matan atau sebagian manuskrip mengatakan 5 sifat. Yang pertama, ahaduha wujudul udhri, adanya udhur yang memperbolehkan orang itu untuk tayamum. Bisafarin au maradin, karena safar ataupun sakit. Karena safar ataupun sakit. Tapi di sini intinya adalah adanya udhur. Udhurnya itu apa? Udhurnya itu adalah tidak memungkinkan untuk menggunakan air. Itu intinya. Safar ataupun sakit itu disebutkan sebagai salah satu contoh saja, tapi bukan pembatasan. Karena memang di dalam Al-Quran disebutkan adalah safar dan juga sakit. Wa in kuntum mardha aw ala safarin aw jaa ahadakum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'a, disebutkan safar atau mardha atau orang sakit. Ya. Falam tajidu ma'a fatayammamu sa'idan thayyiban, kemudian disebutkan tayamum. Jadi intinya adalah boleh tayamum, syarat yang pertama yaitu adanya udhur. Adanya udhur. Apa udhurnya? Udhurnya tayamum itu tidak memungkinkan bagi orang untuk mempergunakan air. Baik kemungkinan itu karena memang tidak ada air, atau ada air dan dia tidak bisa pakai. Kalau tidak ada air secara asal, ya bisa saja saat dia safar ataupun mungkin saat dia tidak safar, bisa saja nggak ada air, ya. Atau yang kedua, ada air tapi tidak bisa pakai. Contohnya di sini seperti sakit. Apakah hanya sakit? Tidak. Contoh yang lain, misalkan dia dalam perjalanan
bawa bekal air, airnya hanya cukup untuk minum. Ya, sedangkan waktu sholat sudah hampir selesai, sudah mau keluar waktu sholat. Kalau dia gunakan untuk wudhu, dia nggak dapat air minum dan bisa menyebabkan sakit ataupun bahkan kematian. Kalau dia pakai untuk minum, maka dia tidak bisa berwudhu. Maka di sini apa? Tidak bisa mempergunakan air. Maka ini juga masuk udzur. Intinya adalah adanya udzur. Ya, adanya udzur. Syarat yang pertama. Bisa farin au marad. Baik udzurnya karena safar ataupun sakit. Ya, ataupun udzur yang lainnya. Yang kedua, watsani. Dukhulul waqti shalah, masuknya waktu salat. Fala yasihhu tayammumu laha, maka tidak sah tayamum untuk salat tersebut qabla dukhuli waqtiha, sebelum masuknya waktu salatnya. Kalau misalkan waktu salat zuhur adalah jam 12 tepat. Kemudian dia ingin salat zuhur tapi tidak ada air untuk berwudu. Kemudian jam 12 kurang 10 menit dia sudah tayamum untuk salat zuhur yang belum masuk. Maka tayamumnya tidak dianggap sah. Kenapa? Karena tayamum itu adalah thaharah dzururiyah, bersuci yang sifatnya darurat. Sifatnya darurat. Kenapa kok darurat? Ya karena baru boleh kalau tidak ada air. Dan ketika dia tayamum tujuannya untuk sholat, maka sholat tidaklah menjadi wajib sebelum masuk waktunya. Ya kalau tidak wajib, apanya yang darurat? Nggak ada daruratnya. Maka tidak sah tayamum sebelum masuknya waktu sholat yang dia ingin untuk sholat tersebut. Kemudian yang ketiga, watsalitsu talabul ma, mencari air. Sudah ada upaya untuk mencari air. Ba'da dukhulil waqti, dengan syarat sudah masuk waktunya. Sudah masuk waktu sholat. Binafsihi, baik dia yang mencari sendiri, au biman adzinalahu fi talabihi, atau dengan bantuan orang yang dia izinkan untuk mencari. Fayatlubul ma'a, maka hendaknya dia mencari air min rahlihi, dari tempat dia tinggal atau dia berada di situ, wa rufqatihi, atau teman-temannya. Misalkan kalau dia sedang dalam safar dengan kendaraan lain, maka ditanya kepada teman-temannya, ada yang bawa air atau yang semisalnya. Fa in kana munfaridan, nah kalau dia sendirian, nadhara hawalaihi, maka dia silakan melihat ke sekitarnya. Minal jihatil arba'i, dari 4 sisi. Ya, makanya ya timur, barat, selatan, utara. In kana bimustawin minal ard, jika tempatnya itu adalah tempat yang datar. Ya, tempat yang datar. Fa in kana fiha irtifa'un wa inkhifad, kalau misalkan tempat yang dia berada di situ ya adalah perbukitan, taraddada qadra nadharihi, maka hendaknya dia pergi ya ke arah batas pandangannya. Ya. Ya, dalam artian kalau misalkan bukitnya dekat, maka silakan dia naik ke atas bukit itu, kemudian baru melihat. Ya, kemudian baru melihat. Bisa saja mungkin jaraknya tidak terlalu jauh dari bukit itu ada air. Tapi intinya syarat ketiga adalah ada upaya untuk mencari air dulu. Maka tidak boleh orang itu langsung masuk waktu sholat sudah tayamum saja, ya, tanpa ada upaya untuk mencari. Tanpa ada upaya untuk mencari. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan walam yajidu ma'an, dan mereka tidak mendapati air. Ungkapan tidak mendapati air itu menunjukkan ada usaha sebelum itu untuk mencarinya, kemudian baru tidak mendapati air. Ya, kalau tidak ada usaha maka tidak bisa disebut tidak mendapati air begitu saja. Harus ada usaha. Dan ini syarat mencari air terlebih dahulu jika dia tidak yakin bahwasanya memang tidak ada air. Jika dia memang tidak yakin tidak ada air, ya. Atau dia ya termasuk orang yang masih memungkinkan untuk mempergunakan air. Dalam artian gini, kalau misalkan orang tersebut yakin di tempat itu memang sudah tidak ada air, tidak ada air sama sekali, ya, tidak ada air sama sekali,
Maka kalau dia yakin seperti itu tidak perlu mencari. Kalau memang sudah yakin betul 100% yakin. Tapi kalau misalkan masih ada sisi keraguan meskipun sedikit masih harus mencari. Masih harus mencari. Dan para fuqaha menyebutkan secara cukup rinci ya. Tapi kalau kita rinci mungkin akan menghabiskan waktu. Jadi ada dalam pembahasan tayamum ada haddul ghauth, ada haddul qurb, ada haddul buqad, dan itu memiliki hukum masing-masing. Tapi intinya itu tadi. Kalau misalkan dia yakin memang tidak ada air, ya tayaqqan faqdal ma, maka tidak perlu dia mencari air. Tapi kalau ada sisi keraguan, mungkin ada. Meskipun persentasenya kecil, dia tetap berusaha untuk mencarinya. Baik, kalau sudah tidak ada maka baru boleh. Ya. Atau misalkan orang itu termasuk orang yang bertayamum bukan sebab karena tidak ada air, karena sebabnya dia tidak bisa pakai air, maka tidak perlu mencari. Ya. Meskipun ada pun dia tidak akan bisa, seperti dia sakit atau yang semisalnya. Baik. Kemudian tadi disebutkan tentang di mana mencarinya, yaitu mencari di dekat dari dirinya, ya di sekelilingnya. Ya. Baik, kemudian yang keempat, warabi'u ta'adzuru isti'malihi. Ada uzur dalam memakai air. Ai al-ma'i, yaitu air. Bi'an, di mana dia ya khafa min isti'malil ma'i, dari memakai air tersebut ala dhahabi nafsin, akan hilangnya jiwa, au manfaati udwin, atau fungsi dari anggota badan. Ya. Maka di sini yang keempat beliau menyebutkan syaratnya, yaitu uzur tidak bisa memakai air. Ada uzur tidak bisa memakai air, kalaupun air itu ada. Ya. Jadi kalau misalkan air ada uzur, dia tidak bisa memakai air. Kenapa? Karena mungkin sakit yang dialaminya, yang mana kalau dia tetap memaksa memakai air, maka bisa jadi nyawanya terancam, seperti dalam hadis Nabi yang masyhur itu. Atau nyawanya tidak terancam, masih hidup, masih selamat, cuma kalau dia pakai air, maka fungsi dari organ atau fungsi dari anggota tubuh yang luka tadi akan hilang. Akan hilang. Ya. Atau misalkan fungsinya masih bisa kembali normal, akan tetapi sembuhnya semakin lama kalau dia pakai air. Maka ini juga termasuk udzur, disampaikan oleh para fuqaha. Ya. Ta'akhurul bur' istilahnya. Jadi lambatnya kesembuhan lukanya itu juga termasuk apa? Udzur untuk bertayamum. Nah, kemudian beliau mengatakan wa yadkhulu fil udhri, dan termasuk udhurnya juga malau kana bi qurbihi maun, seandainya di dekatnya itu ada air, wa khafa, dan dia khawatir, lau qasadahu, kalau dia pergi untuk ngambil air tadi, ala nafsihi, maka jiwanya terancam min sabuin, karena hewan buas misalkan. Ya misalkan di situ ada mata air tapi banyak hewan-hewan buas dan kita sendirian, nggak ada teman. Kalau kita ke sana, wah terancam, bahaya. Ada singa, ada macam-macam. Au aduwin, atau ada musuh. Ada sumber air tapi tidak mungkin kan kita untuk ke sana, dan tidak ada sumber air lain. Ya, maka ini termasuk apa? Termasuk udzur. Au ala malihi, atau khawatir hartanya, min sarikin au ghasibin, dari pencuri atau perampas. Jadi kalau misalkan dia pergi ke tempat air itu, ya di sana ada perampok misalkan, wah saya khawatir, saya sendirian bawa harta cukup banyak. Kalau saya tetap ngambil air ke sana, harta saya akan diambil oleh mereka. Nah ini juga termasuk apa? Termasuk udzur. Ya. Wa yujadu fi ba'dhi nusakhil matan, dan sebagian dari manuskrip matan takrib, fi hadza syarti ziyadatun, ada tambahan ba'da ta'adzur isti'malihi, setelah ketidakmampuan untuk memakai, wahia wa i'wazuhu ba'da talabi, yaitu ketidakmampuan untuk memakai setelah dia mencari. Ya, setelah dia mencari. Taruhlah misalkan dia adalah orang yang sehat, tidak terluka apapun,
Maka tapi tidak ada air. Maka yang harus dilakukan dia mencari air dulu, kan seperti itu. Dia mencari air, dapat air. Setelah dapat air, dia bersama temannya dan air itu ternyata hanya cukup untuk minum. Hanya cukup untuk minum. Kalau dia minum, maka temannya nggak dapat jatah. Ya, nggak dapat jatah minum dan dan nggak bisa wudu juga. Ya. Nah, kalau dibuat tayamum ya malah dia sendiri juga akan binasa, ya, atau akan kesakitan karena di perjalanan tadi atau di perjalanan itu membutuhkan apa? Membutuhkan air. Maka di sini setelah mencari ternyata air yang ada tidak mencukupi kebutuhannya. Maka ini juga termasuk udzur. Ya, maksudnya kebutuhannya di sini adalah karena khawatir dari keselamatan jiwanya atau jiwa orang lain, ya, atau kesehatan dirinya atau kesehatan orang lain. Baik, kemudian syarat yang kelima, wal khamisu, syarat yang kelima, at-turabut thahir, yaitu tanah yang suci, debu tanah yang suci. Ai at-tahur, maksudnya suci di sini adalah at-tahur, yaitu suci mensucikan, bukan hanya suci. Karena kalau hanya suci, turab mustakmal atau debu yang mustakmal bisa dipakai. Tapi sebagaimana disebutkan oleh para fuqaha, debu mustakmal nggak bisa dipakai. Maka bukan hanya cukup suci, tapi juga harus suci mensucikan. Ya. Supaya mustakmal tadi tidak bisa dipakai. Ghairul munadda, selain turab atau selain tanah yang basah. Kenapa tidak boleh tanah yang basah? Karena di dalam Al-Quran disebutkan fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Ada catatan minhu dalam surat Al-Maidah. Ada catatan minhu. Minhu ini memberikan faedah bahwasanya turab yang diambil itu adalah turab yang bisa menempel pada anggota tubuh. Ya, yang bisa menempel pada anggota tubuh. Dan para ulama menyampaikan kalau misalkan turabnya itu basah dan berat sifatnya dan menggumpal satu dengan yang lainnya, maka ini tidak termasuk yang bisa digunakan untuk tayamum. Ya, tidak termasuk digunakan untuk tayamum. Soalnya apa? Soalnya ketika dia menempel di tangan, ya, dia menempelnya bercampur dengan air. Dia menempel bercampur dengan air. Turabnya itu dilapisi dengan air. Per butir dari debunya itu dilapisi dengan air. Makanya sebenarnya yang menempel itu bukan debunya, tapi apa? Airnya. Ya, sedetail itu ya para fuqaha itu bahasnya. Baik. Ghairul munadda ataupun aptin juga nggak boleh. Aptin itu lempung. Apa bahasa Indonesia lempung gitu ya. Ya lempung ya itu ya, lempung misalnya. Nama tanah liat ya, tanah liat. Tanah liat itu juga masuk. Tanah liat apalagi? Kalau tanah liat juga malah nggak bisa. Kalau turab yang basah saja nggak boleh, apalagi tanah liat malah nggak nempel sama sekali. Taib wa yasduqut tahiru bil maghsubi. Dan termasuk yang suci ini adalah tanah hasil rampasan atau merampas dari hak milik orang lain. Jadi kalau misalkan ada orang gosop tanah orang, ya, mangan karangan gitu ya, mangan karangan wong gitu ya, karangan orang diambil, maka itu tanah haram, hukumnya haram kan ya, gosop kan haram. Misalkan batasnya segini, kemudian dia geser patokannya segini, maka batas ini tanah orang, maka pemanfaatan apapun di situ hukumnya haram. Ya. Kemudian dia si ghosib tadi, orang yang menggosop, mau sholat nggak ada air, dia tayamum pakai debu di situ. Maka ini tayamumnya sah, tapi dia berdosa ketika bertayamum itu. Ya. Dia berdosa ketika bertayamum itu. Ya. Bagaimana kok bisa sah? Ya bisa sah karena itu unsur luar dari tayamum itu sendiri. Sama seperti orang berwudu, wudu dengan air hasil curian, wudunya sah, tapi perilakunya dosa. Orang sholat, bajunya habis nyuri, ya, nyuri di toko,
nyuri di toko dipakai bajunya untuk sholat, ya. Maka sholatnya sah, tapi dia pakai baju itu adalah dosa. Wa turabu makbaratin lam tunbash, dan juga termasuk yang bisa digunakan untuk bersuci atau bertayamum adalah tanah kuburan yang masih baru atau belum terbalik. Hanya belum terbalik itu ya belum, dia masih baru lah, kuburannya masih baru. Belum ada penimpaan kuburan gitu ya. Belum ada penimpaan kuburan. Dalam artian kalau sudah ada penimpaan kuburan, jadi kuburannya sudah sempit sekali. Kemudian kadang ketika kita ngubur itu di atas kuburannya orang lain. Nah, itu berarti tanahnya sudah dibolak-balik di situ. Nah, kalau tanah yang sudah dibolak-balik ini tidak boleh, kata Imam Syafi'i rahimahullah. Kenapa? Karena tanah yang di bawah itu dia bercampur dengan najis. Karena ketika mayit itu sudah terurai darahnya, nanahnya, macam-macamnya itu najis. Kemudian bercampur di tanah bagian bawah itu. Nah, kalau dia ditarik ke atas, maka dia tanah mukhtalatun bin najas. Dia bercampur dengan najis, maka nggak boleh. Tapi kalau misalkan dia adalah kuburan yang baru, ya, kuburan yang baru, misalkan ya masih belum ada penumpukan ini apa namanya, penumpukan kubur, maka tidak masalah. Ya, maka tidak masalah. Wa yujadu fi ba'di nusakh ziyadatun fi hadza syarti wahya, dan sebagian manuskrip menambahkan adanya catatan pada syarat turabut thahir ini, lahu gubarun, dan dia memiliki debu. Fa in khalatahu jisun, kalau dia bercampur dengan semacam kapur, au ramlun, atau kerikil, ya, lam yujzi, maka tidak mencukupi. Nah, ini kita jelaskan selainnya. Wa hadza muwafiqun lima qalahu an-Nawawi, dan ini sesuai dengan apa yang disampaikan Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzdzabi wa Tashih, dalam kitab beliau Majmu' Syarah Muhadzab dan kitab Tashih. Lakinnahu fi Raudhah, tapi Imam Nawawi dalam kitab beliau Raudhatul Talibin wal Fatawa, dan fatwa Imam Nawawi jawaza dzalika, memperbolehkan hal itu. Ya, pernah kita singgung kalau tidak salah. Ya, kadang para ulama fuqaha itu kitab mereka bukan cuma satu. Imam Nawawi misalkan, Imam Rafi'i misalkan, kitab mereka banyak. Imam Nawawi apalagi, cukup banyak kitabnya. Kadang satu kitab beliau dengan kitab yang lain itu ada perbedaan. Ya, di kitab yang ini beliau ngomong boleh, di kitab yang lainnya beliau ngomong tidak boleh. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Wa yasihhu tayammum aidan bi ramlin fihi gubar. Maka di sini beliau menyampaikan yang pertama adalah tanah tersebut harus ada debunya. Maka tadi kita sudah sebutkan, kalau misalkan tanah itu basah atau dia adalah tanah liat, nggak ada debunya, nggak boleh. Kemudian beliau menyampaikan fa in khalatahu jisun, kalau dia bercampur dengan unsur di luar tanah. Unsur di luar tanah. Misalkan di sini beliau memberikan contoh adalah jis. Jis itu ya kapur, semacam kapur. Kalau misalkan dia bercampur dengan kapur, misalkan di situ habis digunakan untuk ngudek luluh gitu ya, apa namanya, ya itulah ya, untuk membuat adonan semen dan untuk bangunan itu. Kemudian akhirnya bercampur dengan semen, ada kapurnya, macam-macam ya, bercampur, maka tanah yang itu tidak boleh dipakai untuk bertayamum. Kenapa? Karena itu bukan turab yang khalis lagi, bukan 100% turab, karena sudah ada unsur di luar tanah. Baik. Kemudian kalau bercampur dengan kerikil, maka di sini ada khilaf tadi. Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab dan juga Tashih yang sebagaimana disebutkan oleh musannif di sini, beliau mengatakan juga tidak boleh kalau bercampur dengan kerikil. Ya. Tapi dalam kitab Raudhah dan fatwanya Imam Nawawi, beliau mengatakan boleh kalau bercampur dengan kerikil, bukan dengan jis ya, bukan dengan kapur. Kalau kapur sepakat para fuqaha menyatakan tidak boleh karena itu unsur luar dari tanah. Tapi kalau kerikil ini unsur tanah itu sendiri. Dan para ulama setelahnya mereka memberikan catatan, mendudukkan perbedaan pendapat ini, dan para fuqaha Syafi'iyah khususnya mereka menyampaikan kalau ya misalkan ya kerikilnya itu ya kalau misalkan kerikilnya itu sangat-sangat halus ya. Kalau misalkan kerikilnya
sangat halus, ya misalkan hampir sama dengan debunya gitu ya, misalkan hampir sama dengan debunya, maka di sini para ulama menyatakan dibolehkan, ya dibolehkan, ya. Jadi misalkan ada kerikil-kerikil yang sangat halus, ya. Misalnya kalau di tanah-tanah yang biasa masih ada kerikil-kerikil yang ya memang itu bagian dari tanah dan sangat halus sekali, maka diperbolehkan, ya, maka diperbolehkan. Tapi kalau misalkan kerikilnya itu cukup besar, ya kerikilnya cukup besar dan bercampur dengan tanah, ya maka ini tidak mencukupi. Dalam artian tidak boleh digunakan. Ya, jadi kalau misalkan romel itu na'iman, istilahnya para fuqaha, na'iman itu sangat kecil yang hampir ukurannya sama dengan debunya, maka boleh. Tapi kalau misalkan besar-besar, maka yang nempel tadi bukan debu, kerikilnya yang nempel akhirnya, ya maka tidak diperbolehkan. Baik. Nah itu untuk masalah kerikil. Kemudian beliau mengatakan wa yasihu tayammum aidan bi ramlin fihi ubar. Nah, bagaimana sekarang kalau misalkan di sini ada kumpulan kerikil. Kalau yang kasus tadi itu kerikil bercampur tanah, sudah bercampur. Tapi ini ada lapisannya, kerikil, ya, banyak kerikil. Kemudian di atasnya ada debu-debu, bukan bercampur, ya, bukan bercampur. Maka di sini tentu boleh, jelas boleh. Ya, kerikil kemudian ada debu, maka boleh, ya, memakainya. Karena diambil adalah debunya tadi. Ya, termasuk kalau misalkan debu itu sudah terbang ke tempat lain di luar tanah. Selama ketika ditepok itu tersisa di tangan, maka boleh. Misalkan rumah ya lama tidak dipakai hingga debunya itu di atas meja, debunya di mana-mana, boleh pakai itu. Dengan syarat apa? Dengan syarat ada yang tersisa dari debu tadi menempel di tangannya. Tapi kalau tidak ada sama sekali bersih seperti ini, ya, dibersihkan setiap hari, kaca nggak ada debunya, maka tidak boleh digunakan untuk tayamum, ya. Baik. Wa kharaja biqaulil musannif at-turabu ghairuhu. Dan musannif tadi mengatakan yaitu dengan tanah. Maka tidak termasuk selain dari tanah. Seperti apa? Kanurah, seperti ya gamping itu misalkan. Wasihaqatu khazaf, atau deplokan dari tembikar, ya, tembikar. Ya, misalkan layah, kemudian kendi dihancurkan, genteng dihancurkan, dideplok sampai halus, apakah boleh dikuat tayamum? Maka tidak boleh. Maka itu sudah di luar dari turab, ya, di luar dari turab. Jadi, sedangkan di Al-Quran disebutkan at-turab, tanah. Wa kharaja bitahiri an-najis, dan musannif tadi mengatakan at-tahir, maka tidak termasuk kalau turabnya itu adalah turab yang najis, tadi kita sebutkan, maka dia tidak boleh digunakan untuk tayamum. Wa amma turabul musta'mal fala yasihhu tayammumu bihi. Adapun turab yang musta'mal, ya tadi bekasnya orang di tangannya kemudian dipakai untuk tayamum, maka tidak sah juga bertayamum dengannya. Intinya dia adalah harus turab yang tahir, suci dan sekaligus mensucikan, ya. Dan ada debunya di situ. Kalau misalkan dia tanah yang becek nggak ada debunya, maka tidak diperlukan untuk tayamum. Taib. Itu al-mihwar tsani. Adapun al-mihwar tsalits, yaitu pembahasan yang ketiga, yaitu tentang fardu tayamum, atau ya bisa kita bahasakan kewajiban atau wajib dalam tayamum atau rukun tayamum gitu ya. Faqala musannif rahimahullah ta'ala wa faraiduhu arba'atu asya. Dan fardhu tayammum itu ada 4. Ahaduha, yang pertama an-niyatun, niat. Wa fi ba'di nusakh arba'u khisal. Di sebagian manuskrip disebutkan 4 sifat. Yaitu niyatul fardhi. Niat fardu. Fa inna wal mutayammimu. Kalau orang yang bertayamum itu niat al-fardha, untuk suatu ibadah yang wajib, wan nafla, dan ibadah yang sunnah, istabahahuma, maka boleh baginya untuk melakukan keduanya. Au al fardhu, atau dia hanya meniatkan untuk ibadah yang fardu saja, awil fardhu faqat, istabaha ma'hu nafl, maka boleh baginya untuk ibadah yang sunnah. Wa salatul janazati aidan, dan juga salat jenazah.
Atau an-nafla faqat, dia hanya niat untuk ibadah yang sifatnya sunnah. Lam yastabih ma'ahul fardu, maka tidak boleh baginya untuk melakukan ibadah wajib dengan tayamumnya tadi. Wa kadza law nawas salata, demikian pula kalau dia niatkan salat secara mutlak. Ya. Maka di sini fardu atau kewajiban yang pertama dalam tayamum adalah niat. Innamal a'malu binniyat, sangat jelas sekali. Ya, innamal a'malu binniyat. Harus ada niat ketika tayamum. Nah, niat dalam tayamum itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, orang tayamum niatnya untuk melaksanakan ibadah wajib, yaitu sholat fardu atau sholat Jumat, ya, atau tawaf yang wajib, tawaf ifadah misalkan, atau tawaf umrah. Ya, jadi dia tayamum untuk ibadah yang sifatnya apa? Wajib. Ya. Maka boleh dia kerjakan satu kewajiban. Boleh dia kerjakan satu kewajiban. Dan boleh dia kerjakan ibadah sunnah lain. Atau yang sifatnya ibadah, ya, sifatnya ibadah. Lebih dari satu boleh. Jadi misalkan orang tayamum tujuannya untuk sholat zuhur. Ya, maka boleh baginya tayamum, sholat qobliyah zuhur, kemudian sholat zuhur, sholat ba'diyah zuhur. Tapi mau sholat asar, dia harus tayamum kembali. Ya, dia harus tayamum kembali. Karena satu tayamum hanya untuk satu ibadah fardu. Ya, itu kalau niatnya adalah untuk ibadah fardu. Baik. Yang kedua, niat yang kedua atau maratibun niyah, ya, martabat yang kedua. Orang tayamum tujuannya untuk ibadah yang hukumnya sunnah. Ibadah yang hukumnya sunnah. Dan yang dimaksud dengan hukumnya sunnah di sini para ulama memberikan contoh diantaranya adalah sholat sunnah, ya, sholat sunnah, atau tawaf yang sunnah, atau tawaf yang sunnah. Ya. Maka kalau orang itu tayamum tujuannya untuk ibadah sunnah, dia tayamum tujuannya apa? Tujuannya dia mau salat duha. Selesai tayamum, dia salat duha. Setelah itu dia menunggu dan belum hadas sama sekali, masuklah waktu zuhur. Bolehkah dia sholat zuhur dengan tayamum duhanya? Maka tidak boleh. Kalau tujuannya untuk ibadah sunnah, maka tidak boleh digunakan untuk ibadah wajib. Yang dia gunakan, yang diperbolehkan hanya apa? Ibadah sunnah. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Ya. Baik. Kemudian para ulama menyebutkan martabat yang ketiga, dia niat tayamum tapi tujuannya bukan untuk sholat wajib ataupun sholat sunnah, tawaf wajib ataupun tawaf sunnah, tapi tujuannya adalah untuk ibadah yang lain atau untuk hal yang lain. Misalkan apa? Misalkan tayamum untuk zikir misalkan. Dia ingin, Nabi SAW pernah ketika ada sahabat beliau selesai kencing, beliau kencing, ada sahabat yang mengucap salam, maka tidak dijawab oleh Nabi SAW hingga beliau selesaikan kencingnya, kemudian beliau bertayamum, kemudian baru jawab salam. Ya, maka boleh tayamum untuk zikir. Ya. Nah, ini para ulama menyebutkan untuk martabat yang ketiga. Maka kalau tayamum ini digunakan untuk selain sholat yang fardu ataupun sholat yang sunnah, termasuk juga tawaf yang fardu atau tawaf yang sunnah, maka dia tidak boleh digunakan untuk sholat ataupun tawaf. Ya, untuk sholat maupun tawaf. Ya, maka kalau misalkan orang tayamum tujuannya untuk zikir, maka tidak boleh menggunakan tayamumnya tadi untuk sholat meskipun sunnah atau tawaf meskipun sunnah. Ya. Karena di dalam Al-Quran sebenarnya tayamum itu digunakan untuk sholat, ya. Sebenarnya digunakan untuk apa? Untuk sholat, ya. Karena dia pengganti wudhu tadi, Baik. Itu disampaikan oleh para fuqaha. Kemudian beliau menyampaikan wa yajibu qarnu niyyati tayammumi binaqli turab, dan wajib mengiringkan niat tayamum ketika dia mulai memindahkan tanah, maksudnya dia mulai menepuk tanah tadi. Kemudian memindahkannya lil wajhi terhadap wajah wal yadaini dan kedua tangan,
Wastidamatu hadhihi niyati ila mashi syai'in minal wajhi, dan tetap menjaga niat tersebut hingga dia mengusap wajahnya. Walau ahdatsa ba'da naqli turab lam yamsah bidzalika turabi. Kalau seandainya di tengah-tengah sebelum dia mengusap wajahnya dia berhadas, maka dia tidak boleh mengusap dengan tanah tadi, balyan kulu ghairahu, akan tetapi dia mengulangi mengusap tanah. Baik, ini ada pembahasan karena di sini ada pembahasan yang dhaif dalam mazhab Syafi'i. Baik, pembahasan yang pertama, kapan niat tayamum? Niat tayamum sebagaimana disebutkan oleh para fuqaha, namanya niat itu adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, yaitu dia menyengaja melakukan perbuatan ketika awal dari perbuatan itu. Maka ketika tayamum, awal perbuatan adalah ketika sudah mulai mengambil tanah. Maka di situ posisi niat. Baik. Kemudian di sini beliau menyampaikan wastidamatu hadhin niyah ila mas'i syai'in minal wajhi. Kemudian dia harus tetap menjaga niat tadi hingga dia mengusap wajahnya, ya, hingga dia mengusap wajahnya. Tapi ini dhaif dalam mazhab Syafi'i, gitu ya. Ini dhaif dalam mazhab Syafi'i. Yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, selama ada niat ketika memindah tadi dan ketika mengusap wajah maka sudah cukup. Ya, tidak harus dia menjaga niatnya dari menepuk hingga mengusap wajah. Tapi ini juga waktu yang sebentar. Insya Allah nggak ada. Layu tasawwur gitu ya, layu tasawwur. Intinya adalah ya, yang penting ketika menepuk dan juga mengusap tadi ada niat dia akan bertayamum. Baik. Kemudian permasalahan yang berikutnya adalah kalau seandainya ketika dia menepuk tadi sebelum diangkat ke wajahnya dia kentut, misalkan nepuk niat kemudian dia kentut. Dalam Fathul Qarib disebutkan dia harus ngulangi nepuk lagi. Tapi ini juga dhaif dalam mazhab Syafi'i, gitu ya. Yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i, dia tidak perlu nepuk lagi, cukup tajdidun niyah. Dia memperbaiki niatnya. Saya niat lagi, gitu. Dan enggak usah nepuk lagi, enggak usah nepuk lagi. Tapi dia apa? Ketika dia nepuk kemudian kentut, maka dia mengulangi niat. Nah, saya niat tayamum. Sudah langsung dilanjutkan. Jadi seperti itu. Baik, mungkin adzan terlebih dahulu, kemudian kita selesaikan yang tersisa dari fardu tayamum. Baik, kita akan menyelesaikan dari fardu tayamum. Baik, fardu yang pertama yaitu niat, sudah kita bahas. Kemudian qala musannif rahimahullah taala wa tsani wa tsalitsu. Fardu tayamum yang kedua dan ketiga, beliau gabung jadi satu. Fardu tayamum yang kedua dan ketiga, mashul wajhi wa mashul yadaini, mengusap wajah dan mengusap kedua tangan. Ma'al mirfaqaini, bersama dengan kedua sikunya, maksudnya hingga kedua sikunya. Makanya di sini disebutkan wa fi ba'dhi nusakhil matan, dan sebagian dari manuskrip matan takrib ilal mirfaqaini disebutkan hingga dua sikunya. Wa yakunu mashuhuma bidarbataini, dan mengusap keduanya yaitu dengan dua kali tepukan ke tanah. Walau wada'a yadahu ala turabin na'imin, kalau seandainya dia meletakkan tangannya di atas tanah yang lembut, fa'alaqa biha turabun min ghairi darbin, kemudian secara otomatis debu tadi menempel di kulitnya, min ghairi darbin, tanpa dia memukulnya, kafa, maka cukup untuk hal tersebut. Baik, fardu yang kedua dan ketiga, ya lebih tepatnya kalau kedua itu wajah, kalau yang ketiga adalah tangan. Perlu kita ketahui ada khilaf di antara madzhabul fuqaha, ya, mazhab dari para ahli fikih. Kalau wajah sepakat, wajah ya seperti dalam wudu, ya batasannya yaitu min manbati sya'ar ila adzaqan wa minal udhun ilal udhun, gitu ya. Itu batasan wajah, ya, dari tempat tumbuhnya rambut hingga dagu. Kemudian kalau dari sini ya tempat ini batasan antara telinga dengan pipi ini hingga yang satunya, itu adalah wajah. Dan para ulama sepakat tidak wajib
seperti dalam wudhu, yaitu harus debu itu mengenai seluruh bagian dari kulit dan juga bulu. Yang penting permukaan kena. Beda dengan wudhu. Ya, dalam pembahasan wudhu kita sudah sampaikan bahwasanya dalam wudhu semua kulit dan semua bulu harus kena. Nah, kalau misalkan orang itu punya alis yang panjang dan lebat, harus terkena air semua. Punya kumis yang lebat, harus terkena semua. Kecuali kalau jenggot. Kalau jenggotnya lebat, maka tidak harus kena semua, cukup di permukaan, tapi disunahkan untuk takhlil. Ya. Tapi kalau debu tidak. Ya. Karena tentu akan ada kesulitan. Ya, harus ngerawuk gitu ya, enggak. Yang penting apa? Permukaan saja. Itu wajah. Itu sepakat para ulama. Yang terjadi khilaf adalah tangan. Tangan ini sampai mana? Yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, pendapat resmi mazhab Syafi'i, tangan itu batasan dalam tayamum adalah dari ujung jari sampai dengan siku. Muktamad dalam mazhab Syafi'i. Tip dalilnya apa mazhab Syafi'i? Ya, dalil mereka adalah Al-Qur'an. Dalilnya mereka adalah Al-Qur'an. Ada dalil kita adalah Al-Qur'an. Apa? Dalam Al-Qur'an disebutkan, "Fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum." Allah sebutkan sampai tangan saja. Beda dengan di wudu. Wasilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Maka dalam kaidah usul fikih, para ulama usul menyampaikan boleh mentakyid sesuatu yang mutlak kepada sesuatu yang sejenis. Wudu dengan tayamum sama-sama taharah. Wudu dengan tayamum sama-sama bisa atau sebagai tayamum sebagai pengganti dari menghilangkan hadas besar dan hadas kecil dari wudu sebagai penggantinya. Maka keduanya sama-sama taharah. Dan di wudu disebutkan secara spesifik, tapi di tayamum disebutkan secara lepas, secara mutlak. Maka yang dipakai di dalam wudu dipakai juga untuk tayamum. Yang dipakai di dalam wudu dipakai juga dalam tayamum. Sama seperti kasusnya tahriru raqabah, membebaskan budak. Membebaskan budak. Dalam masalah kasus zihar misalkan, orang mengatakan kepada istrinya, "Anti 'alaika dhahri ummi." Kamu seperti punggung ibuku. Maka hukumannya apa? Hukumannya adalah dia harus membebaskan budak. Dalam ayat cuma disebutkan tahriru raqabah, membebaskan budak. Baik kafir ataupun muslim disebutkan secara mutlak. Tapi para ulama menyampaikan tidak sah membebaskan budak untuk kafarah zihar kecuali budak yang muslim. Alasannya apa? Karena ayat ini ditakyid, dikhususkan dengan ayat lain dalam masalah kafarah menyebutkan ada tambahan wa tahriru raqabatin mukminah seperti di kafaratul qatl. Kafarah orang bunuh orang. Maka harus mukminah. Maka para fuqaha menyampaikan, maka sebagaimana juga hal tersebut berlaku di tayamum yang dikhususkan dengan batasan tangan pada saat wudu. Kalau misalkan saya mengatakan, mengapa kita tidak mengkhususkannya dengan batasan tangan pada kisos potong tangan? Ya. Wasariqatu faqta'u aydiyahuma, sama aidi, ya. Sama dua tangan. Dan tidak diberi batasan dan dibatasi oleh Rasulullah ketika prakteknya, yaitu sampai apa? Pergelangan tangan. Kenapa kok enggak dimasukkan saja, enggak ditakyid dengan apa? Dengan batasan potong tangan. Kan sampai sini. Maka para fuqaha mengatakan, jawaban ulama Syafi'iyah, ya enggak, beda kasus. Ya. Itu kan masalah jinayat, masalah hukum menghukum. Nah, ini masalah taharah. Sudah beda kasus enggak bisa. Tapi kalau masih satu jenis kasus taharah, maka bisa. Menguatkan pendapat ulama Syafi'iyah sampai mirfaq, yaitu pendapat dari pendapat dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan, at-tayammumu darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini, dalam Bulughul Maram ada. Tayamum itu 2 kali pukulan. Pukulan pertama untuk wajah, pukulan kedua untuk
sampai untuk tangan sampai apa? Mirfak, sampai siku. Baik. Bagaimana dengan hadis Ammar radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana beliau ceritanya beliau junub dan seterusnya itu bersama-sama sahabat Umar, kemudian ketika sampai kepada Nabi, beliau diberitahu oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, cukup bagimu untuk memukul, ya, kemudian untuk wajah dan telapak tangan, kafain. Itu dalam Umdatul Ahkam, riwayat Bukhari Muslim. Baik. Maka para fuqaha Syafi'iyah, ya, maka para fuqaha Syafi'iyah mengambil pendapat enggak, kita tetap ilal mirfaqaini. Kenapa? Lebih berhati-hati. Lebih berhati-hati. Ya. Tapi ulama yang lain mengatakan tidak, sampai mirfaqaini saja. Sampai telapak tangan saja. Ala kulli hal, kita sampaikan dalam mazhab Syafi'i yang muktamad, pendapat resmi mazhab Syafi'i harus sampai apa? Sampai siku. Namun mazhab yang lain seperti mazhab Hambali menyampaikan cukup sampai segini saja. Jadi wajah, kemudian ya di sini sudah selesai. Dan Imam Nawawi rahimahullah taala memilih mazhab Hambali. Padahal beliau adalah ulama besar mazhab Syafi'i. Tapi bukan berarti di sini pendapat mazhab Syafi'i berubah, tidak. Karena jumhur ulama Syafi'iyah berpendapat ya sampai mirfaqaini. Dan Imam Syafi'i juga yang sendiri berpendapat sampai apa? Mirfaqaini. Ala kulli hal, al khilaf ya baqa khilaf, ya. Khilaf tetap terjadi, ya. Silahkan kita pilih yang mana, yang penting bukan dalam ranah bermudah-mudahan gitu ya. Kita berusaha untuk mengikuti apa yang disampaikan oleh para ulama. Taib. Kemudian wa yakunu mashuma bidharbataini, ya, dengan dua pukulan, ya, pukulan pertama untuk wajah, pukulan kedua untuk tangan. Nah, yang disampaikan dan ini jumhur para ulama menyampaikan harus dengan apa? Dua pukulan. Taib. Dan pukulan ini, ya, pukulan ini bukanlah syarat. Bukanlah syarat dalam artian kalau nggak mukul berarti nggak sah, bukan. Tapi yang penting ada debu yang nempel. Makanya beliau memberi penjelasan kalau seandainya dia taruh saja tangannya, nggak perlu dipukul, ditaruh saja. Terus kok ada debu yang nempel maka sudah cukup, nggak perlu mukul. Baik, kemudian syarat yang fardu yang terakhir, yang keempat, warabiu at-tartib, yaitu berurutan. Fayajibu taqdimu mashil wajhi, maka wajib mendahulukan wajah ala mashil yadaini, daripada mengusap kedua tangan. Sawa'un tayammama an hadatsin asghara au akbara, sama saja dia tayamum untuk hadas kecil ataupun hadas besar. Walau tarakat tartib lam yasih, kalau seandainya dia meninggalkan runtutan ini tidak sah, ya. Ya, jadi dia tayamum harus urut, yang pertama untuk wajah, yang kedua untuk apa? Untuk tangan. Nggak boleh dibalik, tayamum kemudian tangannya dulu kemudian baru wajah, ya, maka tidak sah. Wa amma akhdhu turab lil wajhi wal yadaini, adapun untuk mengambil tanah, ya, untuk wajah dan kedua tangan, fala yustaratu fihi tartib, maka tidak dipersyaratkan urut. Falau daraba biyadaihi duf'atan ala turabin, kalau seandainya dia memukulkan dua tangannya sekali di atas tanah, wa masaha biyaminihi wajahu, dia mengusap dengan tangan kanannya untuk wajahnya, wa biyasarihi yaminahu, dan tanah yang tersisa di tangan kirinya, di telapak tangan kirinya digunakan untuk mengusap tangan kanannya, jaza maka boleh. Jadi urutan yang dianggap urut itu ketika mengusap wajah dan tangan ini yang harus urut. Adapun pukulannya, ya, nggak harus urut. Dalam artian tadi beliau contohkan, kalau misalkan dia mukul, ini pukulan pertama, dianggap pukulan pertama karena sama-sama nggak urut kan. Ini bukan ini dulu atau ini dulu, tapi sama-sama. Ini satu pukulan. Kemudian yang pertama dia gunakan untuk mengusap wajah. Kemudian tanpa memukul lagi, dia langsung mengusap tangan kanan. Kemudian tangan kiri baru dia mengusap tangan kiri. Ya, maka di sini kan pukulannya nggak urut ya. Pukulannya kan kalau harusnya urut, sekali pukul untuk wajah, sekali pukul untuk tangan. Tapi ini sekali pukul untuk wajah plus tangan, dan pukul lagi untuk tangan satunya, maka ini nggak urut, maka ini tidak masalah, karena kewajiban untuk urut adalah untuk wajah dan tangan yang diusap, bukan mengambil tanahnya. Baik,
mungkin sampai sini yang bisa kita bahas. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pembahasan yang berikutnya. Ada sunnah-sunnah tayamum, ada pembatal tayamum, juga ada nanti pembahasan masalah ketika orang itu terluka ataupun memakai perban atau yang semisalnya bagaimana dia bertayamum. Demikian wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.